Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Erika Novelina Limbong dengan NIM 2403010006. Perkenalkan, nama saya Windia Cahya Kristiana dengan NIM 2403010009. Perkenalkan, nama saya Syifa Istiqomah dengan NIM 2403010010. Perkenalkan, nama saya Nelia Fazira dengan NIM 2403010100. Terima kasih. Kurikulum masa penjajahan. Tujuan dari kurikulum masa penjajahan ini, menurut Taufik Abdullah, menyatakan bahwa tujuan kurikulum pendidikan pada masa penjajahan membentuk strata sosial yang mendukung sistem kolonial, di mana kurikulum zaman penjajahan ini lebih berorientasi pada kepentingan kolonial. Pendidikan saat itu bersifat terbatas dan hanya untuk golongan tertentu dengan fokus pada penampilan dasar. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1968, di mana merubah struktur pendidikan dan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1975, di mana menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin tercapai selama proses belajar mengajar berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan Erika sebelumnya, yaitu kebijakan kurikulum 1984 merupakan perkembangan dari kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan konsep yang lebih berorientasi pada proses penalaran serta lebih menekankan kreativitas siswa dalam belajar. Contohnya itu adalah penerapan kurikulum 1984, di mana kita ambil contohnya di pelajaran matematika. Guru tak hanya memberi soal rumusan, tetapi juga perlu memahami konsep ruang bangun melalui kegiatan praktis, membangun model dan kertas atau benda lain. Itu contohnya seperti kita membuat kubus atau gabus dari karton, benda-benda lain lah pokoknya. Diskusi tentang cara menyelesaikan soal dengan berbagai metode. Baru yang kedua ada kurikulum 1994. Itu menggabungkan pendekatan pembelajaran dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Namun dengan beberapa perubahan untuk mencapai keseimbangan akademik. Karakteristik utamanya itu ada satu, sistem pembelajaran berbasis muatan lokal nasional. Baru dua, ada pendekatan materi lebih padat. Tiga, ada penekanan penguasaan pada materi. Dan empat, ada sistem caturwulan. Contohnya itu dalam satu atau sistem caturwulan, siswa diharapkan untuk menguasai topik tertentu. Evaluasi dilakukan setiap caturwulan mengetahui perkembangan belajar siswa secara berkala. Nah, yang terakhir itu ada kurikulum 2004, disebut KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Tujuan agar siswa lebih mampu belajar secara aktif, produktif, dan kontekstual. Menekankan penguasaan kompetensi yang spesifik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya itu kita ambil pelajaran bahasa Indonesia di SMP. Siswa tak hanya diajarkan tentang struktur teks, tetapi juga diberi tugas membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi mereka atau imajinasi mereka. Proses ini melibatkan aspek keterampilan menulis, kreativitas. Lalu guru akan mengevaluasi hasil tulisan yang menilai penggunaan bahasa, alur cerita, dan kreativitas. Selanjutnya adalah kurikulum 2013. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakter kuat dan berintegritas, memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa. Kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan dari kurikulum sebelumnya dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Contoh konkret yang bisa kita ambil dari kurikulum ini adalah siswa SMP mengamati berbagai jenis tumbuhan di sekitar sekolah,
dan mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kurikulum 2013 ini menekankan pada pendekatan saintifik yang mendorong siswanya untuk mengamati, menanya, menalar, dan mengomunikasikan hasil belajarnya. 13 itu dianggap sebagai upaya untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya dengan menggabungkan aspek positif dari KBK dan KPSP, serta mempertimbangkan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Diharapkan K13 ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Kelanjutan dari kurikulum K13. Di sini saya akan menyampaikan kurikulum Merdeka. Baik, kurikulum Merdeka menurut Prof. Suyanto mengatakan bahwa kurikulum Merdeka berangkat dari keinginan untuk menghilangkan beban pembelajaran yang terlalu padat dan memberi ruang kepada peserta didik lebih kreatif. Yang terus itu, kurikulum lebih menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada murid yang dimana memberi kebebasan untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Tujuan kurikulum Merdeka menurut Prof. Suyanto menyatakan tujuan kurikulum Merdeka adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, di mana para siswa memiliki kesempatan mengembangkan potensi. Nah, di sini saya bisa ngambil contohnya di sekolah saya. Di SMA 2 di SMA 2 Tanjung Pinang, penerapan kurikulum Merdeka seperti Pancasila pengajar yang dilakukan setiap minggu, membantu para siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengembangkan ide, bisnis, dan keterampilan wirausaha. Ini memberikan mereka pemahaman tentang dunia usaha dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pengusaha di masa depan. Kegiatan ini sangat positif bagi perkembangan siswa. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.